Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Syarif dari Prodi Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perpindahan pemerintahan di masa Turki Utsmani. Di dalam sejarah kita mengetahui bahwa umat Islam telah mengalami perjalanan panjang serta pasang surut. Dimulai dari masa Khulafaur Rasyidin dan Umayyah. Satu di antara sejarah Islam cukup menarik untuk bahan kajian ilmiah. Di masa abad pertengahan, khususnya pada abad ke-17, di mana pada saat itu berdirinya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, diantaranya Kerajaan Safawi. Kerajaan mengenal munculnya kerajaan Islam di abad pertengahan, menunjukkan bahwa kekuatan Islam belum terakhir. Dalam sejarahnya, kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Orhus yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Cikal bakal lahirnya dinasti Umayyah bermula dari khalifah yang dipimpin oleh Portugal. Selain itu, berdirinya dinasti Bani Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat, yaitu Amul Jamma'ah. Setelah Ali wafat, kepemimpinan sebenarnya sempat dilanjutkan oleh putranya yang bernama Hasan, Sayyidina Hasan. Namun setelah beberapa bulan Hasan mundur dari posisinya, demi mendamaikan kaum muslim yang kala itu sedang dilanda beragam fitnah. Dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, Perang Jamal, pertempuran Siffin, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan dengan menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah I. Perdamaian antara keduanya ini yang disebut dengan Amul Jamaah, atau biasa kita sebut dengan Tahun Persatuan. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah I di Kufah. Dengan demikian dimulailah kekuasaan Bani Umayyah. Bani Umayyah kemudian mengubah pemerintahan yang awalnya demokratis menjadi monarki, atau bisa kita sebut dengan sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Adapun situasi pada masa politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Situasi pada masa politik, secara politis ekspansi ke berbagai wilayah dijadikan sebagai kekuatan kekuasaan. Kemudian ekspansi yang dilakukan terus-menerus ke benua Eropa dan ke wilayah Yunani. Sehingga tidak mengherankan kalau Turki pernah menjadi negara adikuasa di dunia. Masya Allah. Adapun situasi ekonomi yang terjadi, peperangan yang berkesinambungan yang menimpa Turki Utsmani, baik peperangan yang bersifat ekspansif untuk memperluas wilayah kekuasaan, defensif untuk mempertahankan diri dari serangan luar, maupun yang bersifat preventif untuk memadamkan pemberontakan dari dalam. Selanjutnya ada situasi pada sosial budaya. Turki Utsmani memiliki kebudayaan yang bervariasi, yaitu kebudayaan Persia, Bizantium, Arab, serta budaya bangsa Eropa. Pengembangan bidang budaya ini
didapatkan dari seni arsitektur Islam. Dan ada pula situasi pada pendidikan, institusi pendidikan pada masa Turki Utsmani, mula-mula didirikan oleh Sultan Orkan 1326 sampai 1359. Adapun sistem pengajaran yang dikembangkan adalah menghafal matan-matan kitab seperti menghafal Jurumiyah, matan Takrib, matan Alfiyah, matan Sultan, dan lain-lain. Sedangkan ilmu pengetahuan keislaman seperti fikih, tafsir, ilmu kalam, dan lain tidak mengalami perkembangan. Adapun sistem pendidikan yang berkembang pada masa ini. Apabila kita meninjau perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani, maka tidak akan terlepas dari setting budaya dan kondisi sosial politik yang terjadi pada waktu itu. Turki Utsmani merupakan perpaduan budaya dari beberapa negara, yaitu Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka menerima ajaran-ajaran tentang etika, tata krama, dan kehidupan di istana. Dari Bizantium, mereka mendapatkan tentang organisasi, pemerintahan, dan prinsip-prinsip kemiliteran. Sedangkan dari kebudayaan Arab, mereka mendapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Sebagai bangsa yang berdarah militer, Turki Utsmani memiliki pendidikan pada masa kerajaan ini banyak dikonsentrasikan kepada pendidikan pelatihan militer, sehingga melahirkan tentara Yanissari dan menjadikan negara ini mempunyai mesin perang yang tangguh. Kehidupan keagamaan merupakan bagian terpenting dalam sistem sosial dan politik pada masa kerajaan. Para penguasa sangat terkait dengan syariat Islam. Ulama mempunyai kedudukan tinggi dalam negara dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat tinggi agama dan berwenang menyampaikan fatwa resmi mengenai problematika keagamaan. Pada masa perkembangan, ajaran-ajaran tarekat mempunyai pengaruh pada wilayah yang berbeda. Tarekat Al-Bekasi yang sangat berpengaruh pada wilayah yang berbeda. Tarekat di kalangan tentara Yanissari. Sementara Al-Nawawi berpengaruh besar di kalangan penguasa Sufisme. Pada masa ini sangat digemari oleh umat Islam sehingga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sedikit menjelaskan tentang kronologi runtuhnya masa Turki Utsmani. Khalifahan Utsmani atau dikenal dengan otonom. Kalau dalam ejaan barat dikenal dengan otonom, merupakan khalifahan Islam terbesar yang bukan dari bangsa Arab. Seperti dikutip dalam buku History of the Arab karya Philip Kipti, disebutkan khalifahan dinasti Utsmani di Konstantinopel yang berjaya antara 1517 sampai 1924 Masehi. Kurang lebih 95 tahun. Pada tanggal 3 Maret 1924 Masehi, khalifah terakhir resmi dibubarkan. 1 abad kurang atau lebih tepatnya sampai sekarang 95 tahun silam khalifahan Turki Utsmani atau Kesultanan Utsmani runtuh. Hal ini merupakan suatu kedukaan bagi seluruh umat Islam, karena Islam pada waktu itu pernah berjaya di benua Eropa dan bahkan hampir menguasai sepertiga dunia. Pada waktu itu umat Islam tidak dinaungi oleh sistem kekhalifahan. Adapun penyebab keruntuhan Turki Utsmani ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor eksternal dan yang kedua yaitu faktor internal.
faktor eksternal, yaitu faktor yang munculnya westernisasi atau ide-ide barat tentang sekularisme, pluralisme, liberalisme. Kemudian dimunculkannya isu-isu yang membuat memecah belah antar kelompok dan golongan, sampai kemudian muncullah gerakan-gerakan yang mengusung pemikiran liberal yang diusung oleh orang-orang Yahudi setelah tokoh-tokoh Turki diberangkatkan ke barat, sehingga tercemarlah pemikiran barat atau pemikiran pemuda Turki. Dan setelah kemudian ke Turki dan setelah itu kemudian dikembalikan ke Turki dengan pemikiran dan ideologi ala barat, yaitu pemikiran yang liberal, menganggap kalau sistem pemerintahan dengan khalifah sudah tidak cocok lagi diterapkan di Turki dengan mempunyai maksud gerakan pembaharuan. Sampai kepada puncaknya, yaitu terjadilah konspirasi besar yang dilakukan oleh orang Yahudi sampai kemudian runtuhlah Turki Utsmani. Itu adalah salah dari faktor eksternal, yaitu runtuhnya masa Turki Utsmani. Adapun dari faktor internal, yaitu keruntuhan Turki Utsmani ketika penyakit al-wahm masuk ke dalam diri umat Islam, terutama di kalangan para pejabatnya. Karena tidaklah Turki Utsmani jatuh atau lemah kecuali ketika dipimpin oleh orang-orang atau oleh para pemimpin yang hubud dunia, yang ada al-wahm di dalam dirinya atau di dalam hatinya, yang mana sudah Rasul peringatkan 14,5 abad yang lalu dalam sabdanya, bahwasanya al-wahm adalah virus yang sangat berbahaya, yaitu hubud dunya wal karahiyatil maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Padahal mereka tahu bahwa kematian itu akan datang, walaupun mereka bersembunyi di dalam tameng yang kuat dan gedung-gedung yang kokoh, mereka akan merasakan mati. Jadi betapa sangat berbahaya sekali karena dapat meruntuhkan keimanan. Dapat peruntuhan keimanan seseorang dan keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian.